Shalom, salam sehat, salam jumpa kembali bersama Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah, kilometer 24 Balikpapan, dalam doa malam bersama dan syafaan kasih Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 30 April 2020. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat napas kehidupan yang sampai saat ini masih Engkau anugerahkan buat kami ya Tuhan. Dan di kesempatan malam ini ya Bapa, kami masih diberikan waktu untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Berkati kami ya Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Berkati ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita di kesempatan malam ini yaitu terambil dari Keluaran 24 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan di bawah perikop, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel.
Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Amin, firman Tuhan. Tema perenungan kita pada malam ini yaitu perjanjian dengan Tuhan. Sibase puang matua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, materai 6.000, tanda tangan, stempel adalah alat kelengkapan yang penting dalam sebuah naskah perjanjian yang menjadi tanda sah, tanda kebenaran dari perjanjian yang dibuat yang sifatnya mengikat pihak-pihak yang berjanji. Naskah perjanjian yang ditandatangani, dicap, distempel dan dimateraikan, kemudian menjadi alat bukti sah bila terjadi masalah, gugatan, sengketa atas sebuah perjanjian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu bagaimana kalau Allah mengikat perjanjian dengan umatnya? Dalam konteks perjanjian lama, seperti kitab Keluaran, tanda perjanjian Allah dengan umatnya ialah darah korban, yaitu domba, lembu, dan lain-lain, yang dipersembahkan dalam suatu ibadah, seperti yang dilakukan Musa dan Harun serta umat Israel. Dalam konteks perjanjian baru, darah anak domba, yakni darah Kristus, menjadi tanda dan materai dari perjanjian Allah dengan umatnya. Mengapa harus darah? Darah yang kerap kali disebut nyawa menjadi sebuah penegasan dalam perjanjian Allah dengan umatnya adalah perjanjian yang membutuhkan pengorbanan. Allah berkorban dengan mengubah kutuk menjadi berkat, berharap umatnya mau berkorban diri dengan rela mengubah ketidaksetiaan menjadi setia. Perjanjian dengan pengorbanan ini ternyata membawa dampak yang luar biasa, bahwa umat dapat melihat Allah dan merasakan Allah dalam hidup Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan penting bagi kita sebagai orang percaya masa kini adalah hidup setialah dalam perjanjian dengan Allah, seperti Musa dan umat Israel, agar dapat memandang Allah dan menikmati berkat-berkat-Nya. Janji Allah selalu tuntas dan tak pernah gagal dalam menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Oh
bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui sapaan kebenaran firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus mensyukuri segala keterbatasan dan kelemahan kami, dan ajar kami untuk tetap setia di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami membawa seluruh pergumulan kehidupan kami. Sebab di mana Engkau tahu ya Tuhan, saat-saat ini kami sedang diliputi rasa cemas dan khawatir dengan adanya wabah virus COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami perbuat, namun satu hal yang kami yakini dan percaya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam situasi seperti ini. Berkati para dokter dan seluruh tim medis yang menangani kasus ini, berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan kesehatan di dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh anggota keluarga kami yang saat ini tidak bersama dengan kami. Berkati mereka ya Tuhan di dalam keadaan dan apapun yang mereka kerjakan. Secara khusus kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kesabaran di dalam menjalani masa-masa tua mereka. Bahkan sempurnakan sukacita mereka melalui naungan kasih sayang-Mu. Berkati para suami dan anak-anak kami ya Tuhan, biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, inilah seruan dan permohonan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan terimalah doa ini yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian doa malam kita pada kesempatan ini. Selamat malam, salam kasih dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.